Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Walhamdulillahilladzi ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa wa ilaihi masir. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kembali kita berada di dalam pembahasan atau kajian tentang Abjadiyah Amaliyah Ramadan, ya, yang sekarang kita berada di huruf yang ke-27, ya, kedua terakhir, ya, dari Abjadiyah Amaliyah Ramadan, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan pencerahan, ya, atau menambah ilmu pengetahuan baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk pemirsa sekalian, ya. Nah, pada huruf yang ke-27 ini adalah huruf waw, ya. Huruf waw, ya, merupakan huruf pertama dari kalimat wada'an, ya. Kayaknya kita akan berakhir nih, wada'an, selamat tinggal, ya. Ya, tentunya kita tambah lagi dengan huruf atau dengan kalimat lain Ramadan, wada'an Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Ya, karena ya hari demi hari pasti akan berlalu, waktu demi waktu pasti akan berjalan, ya. Ya, tidak terasa mungkin, ya, setelah kita menjalankan ibadah puasa dari awal sampai, ya, akhir kita pasti akan ditinggalkan oleh Ramadan atau kita akan meninggalkan Ramadan, ya. Ya, tentunya dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir kegiatan aktivitas kita yang sudah kita lakukan dibiasakan di bulan Ramadan, ya. Jadi sekalipun Ramadan berakhir bukan berarti berakhir pula aktivitas dan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya atau saat-saat kita berada di bulan Ramadan. Ya, tentunya ada rasa sedih, ada rasa duka, atau ada rasa berat, ya, untuk ditinggalkan bulan Ramadan, ya. Ya, walaupun ada juga yang gembira, apalagi anak-anak, ya, gembira karena sebentar lagi Idul Fitri, kan, pasti akan mendapatkan, ya, tanda kutip, ya, keuntungan atau juga dari kalau kunjungan silaturahim, ya, tapi kan mungkin, ya, apakah masih tetap ada tidak, ya, kondisi pandemi ini, ya, apakah ada silaturahim atau tidak, ya. Tapi memang sebagai orang tua, sebagai orang yang paham akan makna dan bagaimana nikmatnya di bulan Ramadan, tentu kita merasa sedih, ya. Kita merasa sedih dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk mendapatkan lipatan, ya, pahala, lipatan, ya, dari keberkahan atau limpahan rahmat Allah SWT itu akan berakhir, ya. Walaupun di hari biasa tetap kita bisa dapatkan, tapi normalnya itu seperti itu. Tapi secara lebih itu mungkin akan berbeda, ya. Apalagi ada namanya Lailatul Qadar, ya, tidak akan kita dapatkan di hari-hari biasa. Qiyamul Lail juga tidak akan kita dapatkan kecuali, ya, apakah dengan sendiri-sendiri, kadang mungkin juga bolong-bolong, ya. Kita mungkin bisa lakukan tapi tidak maksimal seperti yang di bulan Ramadan kita lakukan, ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira yang bisa kita jadikan renungan, ya, terkait dengan wada'an Ramadan. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita hendaknya menjadi ubadan, ya. Jaga diri agar kita senantiasa menjadi seorang abid, ya. Seorang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Seakan-akan Ramadan ini mengembalikan fitrah kita, ya. Mengembalikan hakikat yang memang Allah ciptakan kepada kita, ya. Apa yang hakikat kita itu kan Allah mengatakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, mungkin 9 atau 10 11 bulan, ya, sebelum Ramadan hadir atau setelah Ramadan hadir, selesai, kita seperti orang yang kayaknya tidak lagi punya semangat, gitu kan, atau tidak lagi punya antusias untuk menjadi hamba, ya. Mungkin bisa dikatakan sebagai abdud dunya, ya. Bukan hamba Allah, bukan Abdullah, tapi abdud dunya, ya. Orang yang menghamba kepada dunia. Nah, di bulan Ramadan ini Allah ingin jadikan, ya, sebagai sarana pengembalian kita bahwa kita adalah abid, ya. Kunu ubadan, jadilah kalian menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala qabla an takunu quwadan, ya. Kalau dilanjutkan ungkapan Umar
seperti itu radhiyallahu anhu ya. Jadilah kalian hamba-hamba sebelum kalian nanti diangkat sebagai seorang pemimpin ya. Karena kalau orang yang awalnya sebagai hamba lalu jadi pemimpin, insya Allah ya, kegiatan aktivitas dalam kepemimpinan akan menjadi ya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terbalik ya, dia menjadi pemimpin dulu ya, lalu berusaha untuk menjadi abid, akan berbeda. Ya. Akan berbeda ya. Makanya jadilah abid sebelum nanti ya, atas kehendak Allah dijadikan pemimpin ya. Nah, kalau boleh kita lihat ya, makna dari abdun itu kan abid itu atau ubad itu jamak dari abdun atau abid, lalu abdun ya. Abdun itu artinya ada 4 ya yang saya paham. Yang pertama adalah abdun itu khudu ya. Ya, abdun itu artinya abada ya'budu khudu'un, khoda'a yakhdu'u ya. Artinya tunduk ya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa abdun adalah aslama ya. Orang yang menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdun juga tazallul ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan abdun juga adalah al-inqiyad ya, ketaatan dan kepatuhan ya. Nah, 4 hal ini kalau misalkan berjalan dalam kehidupan kita dan tercetak dari bulan Ramadan yang saat ini kita hadapi dan kita jalani menjadi hamba, insya Allah ya, kehidupan kita akan menjadi baik, pribadi maupun juga keluarga, bahkan juga masyarakat. Ya, makanya kan di dalam ayat ya, di rangkaian ibadah puasa itu kan di awal dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian wahai orang-orang iman secara pribadi bertakwa. Lalu nanti di ayat selanjutnya di penghujung tentang bahasan Ramadan itu, wala kadzalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun ya. Ya, agar masyarakat juga ikut bertakwa ya. Ya tentunya tidak bisa dicetak kecuali dengan setiap pribadi-pribadi menjadi baik, menjadi hamba yang baik ya. Nah, wada'an Ramadan, selamat tinggal Ramadan, tentunya kita sudah menjadi orang yang menjadi hamba Allah dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga yang kedua menjadi ya rabbaniyin ya. Kunu rabbaniyin wala takun ramadhaniyin ya. Jadilah hamba Rabbani, bukan sekedar hamba Ramadhani ya. Maksudnya apa? Setelah kita melewati ibadah Ramadan yang baik, dengan bagus ya, sesuai dengan aturan ajaran Allah Subhanahu wa taala juga ya, sesuai dengan iman dan ihtisab ya, maka insya Allah akan menjadi hamba Rabbani, bukan Ramadhani ya. Nah, Ramadan itu apa? Ramadan itu adalah bahwa kita masuk bulan Ramadan ya, kita puasa ya, kita qiyam, laksanakan seperti yang dilakukan oleh masyarakat, walaupun tapi sayangnya ya tidak membekas adalah hati. Selesai Ramadan, selesai sudah. Aktivitas biasa lakukan aja lagi. Ya, nauzubillah ya kalau seperti itu terjadi. Tapi bagaimana kita membentuk diri kita menjadi hamba Rabbani, bukan sekedar Ramadhani ya. Kita lewat bulan Ramadan ya, tapi juga mendapatkan ya, tercetak atau menjadi pembentuk ya, dari pribadi kita Rabbani. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya terus juga ya kita mungkin ya merasa senang juga ya tentunya sebelumnya juga merasa sedih dulu ya, merasa sedih dengan meninggalkan kita Ramadan ya, berakhir bulan Ramadan, karena kita belum tentu tahu ya ke depan apakah kita akan berjumpa lagi dengan ya Ramadan ya tahun depan ya. Kita hanya berharap kepada Allah ya agar Allah memanjangkan usia dan umur kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan sebagaimana yang kita sudah laksanakan pada tahun ini ya. Karena umur tetap milik Allah ya, hanya Allah yang tahu apakah kita masih akan berjumpa bersua kembali dengan Ramadan yang akan datang, hanya Allah yang tahu, wallahu alam ya. Kedua juga ya ini yang sangat kita khawatirkan jangan sampai terjadi ya. Ramadan kita lepas tapi tidak mendapatkan ampunan ya. Ramadan lepas diri dari kita, meninggalkan kita, tapi rahmat Allah kita tidak dapatkan. Sedih sebetulnya. Takut rasanya ya. Berat rasanya dengan itu ya. Tapi mau tidak mau memang harus kita tinggal. Tapi bagaimana sekarang kita masih berada di bulan Ramadan, kita isi dengan sebaik-baiknya sehingga ketika wadaan Ramadan kita sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah atau itqum minar, terpelihara atau terjaga dari api neraka. Nah, ini kekhawatiran dan juga rasa takut dan kesedihan kita ketika kita ya akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah, di sisi lain juga mungkin gembira kita
ya, kita ya tentunya tetap bergembira dengan berakhir Ramadan, bukan berarti gembira yang artinya lepas gitu kan. Tidak lagi ada puasa, lepas, tidak lagi qiyam, lepas, tidak lagi hambatan-hambatan untuk makan di siang hari. Bukan ya. Tapi kita bergembira, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni, diterima amal ibadah kita. Kita menjadi hamba yang Rabbani, kita menjadi hamba yang bertakwa, kita menjadi hamba yang akhirnya mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan terpeliharanya dari api neraka. Itulah yang kita bergembira terus dan hanya semangat lagi untuk berharap mendapatkan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Dan terakhir, bahwa dengan wadaan Ramadan kita tetap ya memberikan ya apa yang telah kita lakukan, sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sarana kedekatkan diri kita lebih banyak lagi, kita ya menjadi kesadaran kita bahwa kita adalah hamba yang harus memang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lepas akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.